Halo semuanya, jadi sekarang jam 14.47, jam 3 sore kurang dikit dan aku belum mandi. Jadi mohon maaf nih kalau dekil banget dan mohon maaf juga kalau close up karena aku malas pakai mikrofon dan malas teriak-teriak kalau ngomong. Jadinya aku deketin aja biar suaranya tetap terdengar dan semoga tetap terdengar jelas lah ya. Dan aku mau kasih tahu kalau aku punya laptop baru. Senang banget aku. Dan aku nggak bisa nyombongin apa-apa dari laptopnya karena ini masih dibeliin orang tua, belum bisa beli sendiri. Jadi ya, you know lah. Dan nggak penting itu. Yang penting sesuai dengan judul ini, aku mau ngasih tutorial atau sebenarnya sharing-sharing sih tentang cara reset laptop Windows. Karena di sini aku mau ngereset laptop Windows yang lama karena mau dipakai sama adikku. Dan sebenarnya aku nggak ngerti atau belum terlalu tahu cara reset laptop yang paling bener kayak gimana karena kalau aku lihat tutorial di YouTube atau di Google itu nggak ada yang bener-bener lengkap, itu belum nemu yang bener-bener lengkap. Jadinya aku masih belum terlalu paham. Apalagi di laptopku ini kan ada dual OS, ada Linux dan juga Windows. Sedangkan laptop biasa kan kebanyakan cuma pakai Windows doang kan. Dan laptop ini punya dua OS, Linux dan juga Windows. Jadi aku nggak tahu apakah nanti ada step yang berbeda atau enggak. Semoga nggak ada yang aneh-aneh dan bisa diikuti dengan gampang. Kalau misalnya nanti ada yang aneh-aneh atau berbeda, nanti aku coba solve sendiri. Ya, semoga gampang. Ya, kebanyakan basa-basi. Next, langsung aja ke videonya. Yo, sekarang rumahku ada adzan, jadi kalau saya dengar, ya nikmatin aja nih backsoundnya. Dan sebelum kalian nge-reset laptop kalian, pastikan sudah tertancap charger karena reset ini membutuhkan waktu yang lama dan jangan sampai mati ketika proses reset karena bisa berdampak ke mana-mana. Ya khawatir aja, jadinya harus dicas. Dan pertama kita pergi ke sini, ke setting. Yup, kemudian pergi ke update and security. Dan kemudian kita bisa pergi ke recovery. Kok flickering ya? Bukan flickering sih itu namanya. Fokusnya acak-acakan. Nah, sini ada pilihan reset this PC. Nah, kita langsung aja get started. Yes, di sini ada dua option. Yang pertama ada keep my files dan juga remove everything. Nah, ketika kita pilih keep my files di sini data-data di D itu nggak bakal hilang. Ini berdasarkan yang tutorial aku lihat ya. Itu karena belum pernah coba guys. Jadi di keep my files itu katanya file-file kamu yang di D itu nggak bakal hilang. Yang hilang tuh cuma di C, tempat penginstalan Windows-nya. Sedangkan kalau remove everything ini bakal hilang di semuanya. Dan karena laptopku nggak ada disk D-nya, jadi kayaknya bakal sama aja. Dan kebetulan aku emang mau hapus semua sih, jadinya aku pilih ini. Yeay, benar. Katanya sih nanti bakal ada dua option lagi, tapi ini ada change settings. Di sini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan ini. Ya, kalau misalnya kita tidak mengaktifkan clean datanya, maka cuma dihapus filesnya. Tapi katanya less secure atau kurang aman ya. Lebih aman kalau kita yes. Di sini bakal hilang semuanya. Clean the drive. This may take hours, but will make it harder to recover files. Jadi file-file yang udah dihapus nggak bakal bisa bakal sulit untuk di recover atau dibalikin lagi. Ini cocok kalau misalnya kalian mau ngejual laptop kalian. Karena di sini kasusnya hampir sama, aku mau dipakai sama adikku, dipakai orang lain, jadinya aku hapus semuanya. Karena kebetulan sebenarnya udah aku pindahin semua sih file-filenya, jadi nggak ada yang penting. Jadi ya udah, aku mau confirm ini. Dan remove apps and files and clean the drive. Jadi aplikasi dan file dihapus semua dan drive-nya atau apa sih namanya, storage-nya itu dibersihkan. Yuk, next. Di sini ada save-savean pesku guys, jadi lumayan sedih sih kalau misalnya hilang. Tapi ya nggak apa-apa. Demi bisa dipakai sama adik laptopnya. Ini aku pause aja guys ya, karena kayaknya bakal lama. Padahal tulisannya this won't take long. Ya pokoknya aku pause dulu aja videonya. Setelah menunggu kurang lebih berapa menit ya tadi? 2 menit kali ya.
Sekarang di sini ada muncul gini guys, tapi ini kok nggak tahu ya ini kenapa hilang gini ya. Ini kalau aku baca sih ready to reset this PC. Terus ini dijelasin juga resetting will ketika kita mereset bakal remove all the personal files and user accounts on this PC. Jadi menghapus semua data file pribadi dan akun pengguna di PC ini. Terus remove any changes made to setting. Jadi menghapus semua perubahan yang kita lakukan ke settingannya, atau nanti maksudnya itu bakal dibalikin ke defaultnya. Terus remove any apps and programs that didn't come with this. Jadinya menghapus semua aplikasi dan program yang kita install sendiri, yang maksudnya yang nggak datang bareng PC-nya gitu. Terus reinstall Windows from this device. Jadi kalau kita lihat dari sini sih harusnya bakal ke reinstall sendiri ya Windows-nya. Ya semoga kayak gitu supaya kita nggak ribet-ribet. Dan ada note-nya, this will take a while and your PC will restart. Jadi makan waktu nggak tahu berapa lama, take a while untuk sementara waktu, dan your PC ini nggak tahu hilang will restart. Jadi PC-nya akan ke restart sendiri. Kita langsung aja reset. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, preparing to reset. Ini kenapa hilang ya? Preparing to restart this device will automatically restart. Ya ini kalau misalnya kelamaan aku pause dulu aja videonya. Dan setelah nunggu sekian lama, sekitar 1 menit tadi, langsung laptopnya nge-restart. Yang nggak tahu sih setelah ini kayak gimana. Aku udah lupa sih cara yang di tutorial karena aku nontonnya udah 2 hari yang lalu kayaknya, dan ya cukup lupa setelah ini kayak gimana, dan aku ya ngikutin alur aja lah ya. Semoga sukses guys. Duh, sampai bunyi lagi nih. Dan setelah nyala lagi tadi, ada pilihannya lagi nih, mau masuk Ubuntu atau Windows. Ini seperti yang aku bilang tadi, karena laptopku ini punya dual OS. Jadi setiap nyalain harus milih dulu nih Windows ya kita sekarang. Let's go. Ya, karena tulisannya please wait, biasanya nggak ada. Ini aku pause dulu aja biar nggak kelamaan. Oh, udah muncul loadingnya langsung. Mau di pause padahal. Dan sekarang muncul tulisan resetting this PC. Ini aku sebisa mungkin gak ada step yang yang gak terekam, jadinya supaya kalian bisa mengerti gambarannya seperti apa. Ngomong-ngomong udah kelihatan aku ya. Dadah. Oh, sekarang muncul 1%, berarti kita tunggu sampai 100%. Di sini aku mau pause dulu aja biar gak kelamaan. Bye bye. Telepati bulan yang kering di atasku, tuangkan setetes air bagai darah di nadiku, menyiram titik-titik air ceras rumahmu, karena diriku di hatimu hanyalah tamu. Yo guys, jadi sekarang udah jam 17.25 dan masih belum sampai 50%, masih 49%. Ini udah 2,5 jaman, jadi cukup lama. Tinggal buka puasa dulu aja. Semangat. Yo, sekarang jam 18.46 dan udah 99%. Oh, dan akhirnya sekarang menggelap. Oh, apa ini? Jadi aku sekarang nggak ngerti guys. The following configuration change was requested for this computer's trusted platform module or TPM. Ini aku di tutorial nggak ada yang nemu kayak gini sih. Jadi aku kayaknya harus searching dulu TPM itu apa. Pindah. Oke. Oke, jadi setelah aku baca-baca, TPM itu untuk menyimpan password gitu-gitu sih, mengenkripsi password dan sebagainya, dan dia tuh nyimpan data-data dari pemilik komputernya gitu. Dan di sumber lain bilang kalau misalnya mau pakai laptop bekas atau komputer bekas gitu, mending dibersihin TPM-nya. Jadi di sini aku mau mencet F1 karena di sini F1 itu untuk menghapus TPM-nya. F1 mana? Yuk, sekarang kita proses penghapusan. Di sini muncul lagi nih Ubuntu sama Windows. Di sini aku mau pilih Windows. Ini kelihatan kayak. Nah, kita
kita pilih yang Windows. Nah itu tadi tahap yang tadi itu nggak ada tuh di tutorial di YouTube yang aku lihat. Ini tadi aku masih nggak ngerti, jadi aku harus searching sendiri. Kita tunggu saja. Ya tadi setelah loading tadi, sekarang masuk ke page ini atau ke ini halaman ini, installing Windows 0%. Jadi di sini ternyata secara otomatis dia install Windowsnya, jadi kita nggak perlu mikir-mikir, nggak perlu nyari instalan, langsung ke install otomatis. Install Windows, don't turn off your PC, this will take a while, your PC will restart several times. Ya, jadi kita nanti disuruh nunggu aja sampai ini kelar, sampai 100% nanti bakal merestart sendiri. Oke, mantap. Jadi sekarang jam 7:03 dan aku belum mandi nih. Aduh, sampai berminyak banget. Sebenarnya aku mau mandi, cuma takut ada scene yang scene sih? Ada sesuatu yang kelewatan dan nggak kerekam gitu. Nanti takutnya kalian kesusahan dalam mengikutinya jadinya. Aku nunggu di sini sambil laptopan. Ya kita tunggu aja, semoga aman. Semangat. Tapi aku berubah pikiran deh. Ini kan karena masih 0% dan masih 0% dari tadi dan kayaknya bakal lama juga, jadi kayaknya sekarang aku mandi aja deh ya. Semoga nanti balik udah 70 atau 90% biar nggak nunggu lama-lama lagi. Oke. Sekarang jam 7:04, sekarang mandi aja dulu. Bye. Tidak, gawat guys. Jadi aku tadi kelamaan mandi terus ngobrol-ngobrol kan. Sekarang udah mati laptopnya anjir. Aku lumayan panik sih karena kepencet-pencetnya nggak bisa. Kayaknya harus pencet tombol power, tapi nggak tahu nih hasilnya kayak gimana. My god, takut sih. Takut instalan Windowsnya gagal atau gimana. Oh, ini apa nih? Wait. Kelihatan nggak ya? Thermal shutdown occurred. The system BIOS. What the? Tadi apa ya anjir? Bentar, kayaknya aku harus matiin videonya terus baca dari video deh. Tunggu ya guys. Oh, untung aja guys. Tadi ternyata muncul tulisan itu, ternyata laptopku semacam di hibernation atau di shutdown gitu, karena supaya nggak overheat atau nggak terlalu panas. Sekarang nyalain Windowsnya. Aku nggak tahu apakah ini sukses install atau gimana. Sepertinya sukses sih, karena ini kan tadi cuma next doang ya. Oh, monitorku nyala karena kabel VGA-nya masih nyambung. Nih, nyambung ke monitor, jadi monitorku ikut nyala. Aku coba aja kali ya. Sekarang kita fokus ke laptopnya aja. Oh, kenapa berhenti? Ini kenapa berhenti, bos? Nah, welcome. Ya, ternyata belum kelar dong. Yaudah, masih 65%, jadi kita tunggu sampai 100% aja. Ini sambil aku kipasin biar nggak terlalu panas. Oke, let's go. Sedikit klarifikasi, jadi kenapa laptopnya mati itu aku nggak tahu ya ini benar apa nggak, tapi kemungkinan karena dalam proses instalasi tadi waktu masih sekitar 65% itu laptopnya terlalu panas gitu, dan tadi emang nggak pakai AC dan juga nggak pakai kipas angin sih, jadinya mungkin akhirnya laptopnya kepanasan dan akhirnya thermal shutdown atau apa tadi itu untuk supaya laptopnya nggak overheat atau nggak terlalu panas gitu. Dan sekarang waktu aku nyalain tadi itu melanjutkan instalannya gitu, dan sekarang udah 97%. Semoga habis gini kelar. Yuk, sekarang udah kelar. Tadi habis 97, kayaknya langsung lompat ke Just a Moment. Kita tunggu saja. BTW ini sekarang jam 8.19, jam 20.19, dan habis gini aku ada meet jam 20.30, jadi kayaknya aku nanti meet sambil install kalau perlu diinstal ya. Yap. Tadi start riset tuh jam 3 kurang kalau nggak salah ya.
3 kurang 10 kali ya. Sekarang udah jam 8 lebih 20. Berarti berapa jam tuh? 5,5 jam. Ya cukup lama. Kita pause dulu aja videonya biar gak kelamaan. Setelah tadi just a moment, sekarang waktunya masuk ke continue in selected language. Di sini aku mau pakai bahasa Inggris aja, tapi nanti mau dipakai sama adikku sih. Adikku masih SD dan nggak terlalu ngerti bahasa Inggris, jadinya apa enaknya ya? Inggris aja deh, bodo amat. Mau ganti, bisa diganti, harusnya bisa sih. Kita ini apa? Ini sound harusnya, volume. Sekarang bahasa Inggris aja ya, kita next. Kita yes. Next dari mana? Oke, lagi. Kita apa aja kalau Oh my god guys, jadi tadi aku lupa pencet tombol ini record. Duh, sorry. Jadi tadi kan terakhir kita milih bahasa ya. Terus tadi ada juga Cortana. Jadi aku nggak bisa back sih, jadinya aku ceritain aja lah ya. Tadi semoga kalian nggak keberatan. Jadi tadi itu ada Cortana, kayak kalau kalian nggak tahu, Cortana itu seperti Siri-nya Microsoft atau Siri-nya Windows kali ya. Dan tadi kayak perkenalan Cortana gitu sih, nggak penting, menurutku nggak penting. Terus ada juga masukin region atau asal negara, dan ya kita kan di Indonesia ya, jadi kita milihnya Indonesia. Terus tadi ada apa lagi ya? Oh ya, keyboard. Jadi tadi bisa nambah keyboard layout, tapi aku nggak paham, jadinya aku skip aja. Aku next dan sekarang masuk ke wifi. Ya tadi kayaknya nggak ada yang kelewat. Tadi setelah bahasa, terus Cortana, terus region, terus keyboard. Nah di keyboard tadi aku skip dan sekarang masuk ke koneksi internet. Tadi bisa di skip sebenarnya. Bisa ada opsi I don't have internet. Aku nggak punya internet, tapi aku pilih connect ke wifi karena aku punya wifi. Ya mohon maaf tadi nggak record guys. Sekarang kita udah connect wifi. Ya semoga kalian tetap bisa mengerti lah ya. Di sini tadi tahapnya gampang sih, lebih ke next doang. Jadi nggak ada yang meribetkan kita. Now we have some important setup to do. Ya kita sekarang tunggu aja. Ya aku pause dulu dan semoga aku nggak lupa nge-play lagi, nggak lupa nge-record lagi. Alright, jadi tadi setelah kita loading lama, sekarang kita masuk ke Windows 10 License Agreement, Windows 10 License Agreement. Jadi sini kita suruh baca apa ya, peraturan dari Windowsnya doang sih, dan nggak perlu harusnya dibaca sih, cuma aku biasanya malas dan orang-orang harusnya biasanya malas sih, jadi langsung aja. Sekarang kita suruh bikin account. Sini aku mau kayaknya langsung masukin akunnya adikku aja sih, karena habis ini kan ini pakai adikku, jadinya langsung aja aku pakai akunnya adikku. Tapi ini akun apa ya? Access your apps, files, and service across your device with your Microsoft account. Jadi kayaknya ini Outlook kali ya. Oke, jadi kita pause dulu videonya. Aku tanya ke adikku dulu, mau pakai email dan password apa. Alright, jadi ini karena laptopnya mau dipakai sama adikku yang masih kecil, jadinya sekarang register email baru dan requestnya namanya seperti ini. Nanti mungkin aku sensor aja sih. Jadi kita next aja. Dan sekarang masukin passwordnya juga. Oke. Nah ini kita sekarang masukin region atau country. Nggak tahu tadi udah sih, tapi kenapa disuruh masukin lagi nggak tahu. Kita masukin Indonesia. Birth date. Dia tuh tanggal 5 April, lahirnya 2008. Oke, jadi kita next. 5 April 2008, next. Bener, takut aja ngomong. Oh enggak masih lama. Phone number. Ini nggak apa-apa numbernya, jadi bentar aku kayaknya harus pause dulu videonya. Jadi tadi aku lupa matiin kipas angin, jadi kalau saya agak berisik mohon maaf. Dan lagi dual meeting, jadi lagi meeting juga, jadinya kurang konsen. Ya pokoknya sekarang ini udah masukin nomor teleponnya adikku, dan sekarang kita next aja.
Ini guys kalau nggak percaya lagi bet. Tuh lagi meeting guys. Ya satu lagi. Sekarang kita create a pin. Oh ini pin password buat Windows Hello sih untuk login ke Windowsnya. Tapi menurutku nggak penting. Tapi nggak ada skipnya ya. Oke, kita coba. Yes, berhasil. Yo, jadi sekarang langsung masuk ke choose privacy settings for your device. Apa ya ada ini? Location atau find my device. Ini lumayan berat-beratin sih kayaknya. Tapi aku accept aja. Use your phone from your PC. Kita skip aja kayaknya ini adikku nggak butuh. Just a moment lagi. Backup your files with OneDrive. Aku nggak terlalu ngerti OneDrive jadi nggak terlalu pakai juga. Kayaknya only save files to this PC aja. Sekarang cuma putih doang gini nggak ngerti ini ngapain. Ini harusnya di tab. Oh ini loading lagi coy. Sekarang kita harus register with HP. Jadi kita suruh apa sih namanya ini login bikin akun untuk HP-nya. Jadi sini udah masuk nih email yang kita bikin tadi. Nggak kelihatan ya? Sorry. Nah gini. Regionnya kita masuk ke Indonesia. Ini mohon maaf nih kok kurang jelasin ya, tapi insya Allah masih bisa lah ngikutin. Tadi ngasih nama adikku ya. Oke. Gini. Apa ini? Share my contact. Ini untuk HP sih, jadi menurutku nggak terlalu penting untuk dipakai. Yuk kita next. Sekarang belum ada apa-apa. Hai. Ini kayaknya udah selesai nih. We are getting everything ready for you. This might take several minutes. Jadi ini akan akan membutuhkan waktu beberapa menit. Sekian menit tapi nggak tahu berapa lama. Nggak kelihatan ya. Sorry. Banyak. Aku pause dulu ya. We leave everything to us. Jadi kita suruh menyerahkan sepenuhnya ke Windows-nya. Dah, nih gitu. Jadi kita suruh nunggu aja guys. Nah, aku pause dulu aja. Yo, Windows stays up to date to help protect you in an online world. Jadi Windows-nya berusaha untuk up to date untuk menjaga kita di dunia online yang keras ini. Ya, pause lagi aja. Almost there. Jadi ini mau kelar. Yes, sekarang ini udah kelar instalasi Windows-nya. Dan ini harusnya udah. Mohon maaf. Gak kelihatan ya. sorry. Ini udah keinstall Windows-nya dan harusnya udah fine sih. Coba kita lihat. Berat banget coy. Aduh. Oke guys, jadi segitu aja video tutorial atau sharing tentang reset laptop Windows. Ya, aku tadi udah berusaha ngerekam seluruhnya, tapi tadi emang ada yang kelewatan sedikit. Ya, semoga tidak terlalu mengganggu kalian karena tadi alhamdulillahnya yang ke skip itu bagian yang gampang sih. Jadi tinggal next dan aku rasa semua dari kalian paham sih karena itu udah cukup jelas itu tahap ketika instalasi Windows-nya, jadi nggak terlalu ribet. Ya semoga kalau teman-teman yang mau mau reset Windows jadi sedikit ada gambaran tentang caranya dan semoga bisa mengikuti tadi. Karena ya di video ini aku berusaha bikin bener-bener full gitu ya. Kalau tutorial yang kuliah di YouTube kemarin tuh rata-rata nggak ada yang sampai full. Jadi ya semoga membantu. Meskipun aku nggak bisa jelasin banyak karena tadi ada meeting juga, jadi nggak terlalu fokus dalam menjelaskan dalam bikin videonya. Tapi semoga dari apa yang sudah kalian lihat tadi bisa jadi gambaran. Oke. Thank you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.